Salam sehat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kembali cerita tentang Bang Harvey York chapter 5670 sampai 5674. Agar tidak penasaran, langsung saja, di dalam gameplay ini, inilah cerita lengkapnya. Chapter 5670. Apakah itu anak yang kemarin? Orang kota yang mengaku bertunangan dengan Billy Higg. Asher Klein tampak terkejut dan mau tak mau bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Apakah Harlan Higg kartu undangan? Setelah berpikir sejenak, Asher Klein merasa hanya ada satu kemungkinan. Meski Billy Higg hanya keluarga sampingan di keluarga Higg, tetapi istri Harlan Higg, Whitley Cobb adalah serang karakter, jadi itu menjadikan identitas Harlan Higg meningkat ke jajaran tertinggi. Meskipun tingkat lelang ini sangat tinggi, dalam hal identitas Harlan Higg tidak sulit untuk mendapatkan undangan buat Harvey York. Hanya saja Asher Klein tidak mengerti mengapa Harlan Higg memberi Harvey York undangan. Dia tidak sedang mencoba untuk menunjukkan Harvey York betapa inferiornya dia dibandingkan dengan Billy Higg. Dengan karakter Harlan Higg, dia mungkin bermaksud melakukan hal tersebut. Bagaimanapun, keduanya dijodohkan sejak bayi. Keluarga Higg pasti memperhatikan komitmen dan kredibilitas, sehingga tidak mudah melanggar kontrak itu. Tetapi jika pria dataran tengah bernama Harvey York ini tahu bahwa dia tidak layak Billy Higg dan kemudian berinisiatif untuk memutuskan pertunangan mereka, maka kesalahan bukan pada keluarga Higg. Hanya saja Harlan Higg tidak perlu menunggu waktu selama itu. Harvey York sudah berani mengobrol dengan Judith Petler dan bahkan mulai bertukar informasi kontak. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Asher Klein tidak suka memperhatikan orang kecil seperti Harvey York, tapi karena akan ada pertunjukan sekarang, dia tidak akan pernah melewatkannya. Pada saat ini, setelah dengan santai mengambil segelas sampahnya, Asher Klein bersandar pada pagar dan mengawasi mereka. Anggap saja sedikit selingan sebelum pelelangan dimulai. Harvey York dan Judith Petler mengobrol sambil tertawa. Bukannya dia sengaja ingin memprovokasi Billy Higg. Tetapi dibandingkan dengan arogansi Billy Higg yang menyendiri, Judith Petler adalah SSK agak ramah, yang membuat Harvey York sangat menyukainya. Terutama ketika Judith Petler berbicara tentang fakta bahwa keluarganya baru-baru ini menerima saudara perempuan dari keluarga besar di Mordu, Harvey York lebih terkejut lagi. Meskipun dia tidak tahu apakah orang yang dimaksud saudara perempuan dari keluarga besar di Mordu adalah Mandy Zimmer, ini adalah petunjuk yang sangat berharga. Lagi pula, berdasarkan pemahaman Harvey York tentang Mandy Zimmer, dia sekarang memiliki sumber daya cabang ke-9 keluarga Zimmer di Mordu, ditambah dukungan dari cabang tertua keluarga Zimmer di Mordu. Jika dia ingin menyamar, kecuali dia mengungkapkan identitasnya, Harvey York benar-benar tidak bisa menemukannya untuk sementara waktu. Namun, Harvey York tidak menunjukkan apa-apa. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk bertukar informasi kontak dengan Judith Petler. Dia menyatakan bahwa dia akan mengundangnya keluar untuk makan dan kemudian mengobrol. Tepat ketika Harvey York telah menyimpan nomornya dan hendak menyimpannya telepon, sosok tinggi dalam setelan hitam tiba-tiba muncul dari samping. Judith Petler, berikan ponselmu padaku. Kamu tidak dapat menyimpan nomor beberapa kutu busuk dengan santai. Itu sangat najis. Alvaro Osborn mengabaikan Harvey York, dan berjalan langsung di antara Harvey York dan Judith Petler sebelum berbicara dengan dingin. Itu urusanku sendiri untuk mencari teman, apakah itu ada hubungannya denganmu? Judith Petler tertegun sejenak. Ketika dia melihat orang itu datang, jejak kepanikan melintas di matanya. Tapi dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berbicara perlahan. Urusanmu sendiri. Alvaro Osborn menggelengkan kepalanya. Kamu salah, urusanmu adalah milikku. Jika kamu tidak menghapus kontak kutu busuk ini. Kalau begitu, aku tidak keberatan membiarkannya menguap. Kamu. Mendengar dominasi Alvaro Osborn, wajah cantik Judith Petler berubah pucat. Billy Higg hendak mengatakan sesuatu, tapi Harvey York sudah menggaruk telinganya dan berkata dengan ringan. Maaf, aku akan bertanya padamu. Kutu busuk di sini, siapa yang kamu bicarakan? Chapter 5671. Menurutmu, siapa lagi yang aku bicarakan? Alvaro Osborn akhirnya berbalik dan melirik Harvey York. Tentu saja kamu Harvey York. Aku pernah mendengar tentangmu. Kabarnya kamu memiliki beberapa keterampilan. Theo Fireman dan Roger Cobb menderita kerugian besar di tanganmu. Harvey York berkata dengan ringan. Setelah kamu tahu itu, kamu masih berani memprovokasiku. Alvaro Osborn mencibir dan berkata. Dengan mengalahkan Roger Cobb, apakah kamu memenuhi syarat untuk memamerkan kekuatanmu di Outskirt? Harvey York berkata ringan. Itu bukan urusanmu. Melihat sikap santai Harvey York, Alvaro Osborn mencibir. Dia telah melihat banyak orang yang berpura-pura menjadi lebih tinggi, tetapi semua orang yang berpura-pura seperti ini di depannya akan berakhir sama. Mereka akan mati tanpa tempat pemakaman yang layak. Pada saat ini, Alvaro Osborn terlalu malas untuk terus berbicara dengan Harvey York, tetapi dia mengulurkan tangan kanannya di depan Judith Petler.
Berikan teleponmu. Jangan membuatku marah dan menghancurkan ponselmu. Mendengar kata-kata dominan Alvaro Osborn, Judith Butler tanpa sadar mundur selangkah. Judith Butler tahu persis apa yang dipikirkan pria di depannya. Tapi dia tidak pernah memiliki perasaan yang baik untuk pria ini, hanya rasa takut. Namun keluarganya terus membujuknya untuk menerima pria ini demi keuntungan, yang membuat Judith Butler semakin muak dengan Alvaro Osborn. Bahkan karena Alvaro Osborn, Judith Butler sedikit alergi terhadap pria. Tatapannya ada pria itu sangat menjijikan di matanya. Hanya Harvey York yang dia temui pertama kali dan saat dia memandangnya, dia merasa Harvey York bukanlah orang yang jahat dan serakah. Jadi Judith Butler memiliki kesan yang baik tentang Harvey York, dan dia bahkan mendekatinya sedikit. Pada saat ini, Judith Butler dengan cepat menyembunyikan ponselnya di belakangnya, lalu berteriak dengan dingin. Alvaro Osborn, kamu tidak perlu pergi terlalu jauh. Jaga sikapmu. Alvaro Osborn mencibir dan hendak melangkah maju. Pada saat ini, Harvey York, yang tampak acuh tak acuh, tiba-tiba melangkah ke depan Judith Butler dan berkata dengan ringan. Judith Butler adalah temanku, dan tidak ada yang bisa memaksanya melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Apakah kamu mengerti? Nak, sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati. Alvaro Osborn tertegun sejenak, dan setelah melihat dengan serius Harvey York, sedikit rasa dingin muncul di sudut mulutnya. Di masa lalu, aku juga bertemu dengan beberapa pria yang mencoba menjadi seorang pahlawan untuk seorang wanita. Dengan mengandalkan kemampuannya yang sedikit, kamu sangat berani. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada orang-orang itu pada akhirnya? Harvey York berkata ringan. Aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Tidak tertarik? Aku pikir kamu takut untuk tahu kan? Alvaro Osborn menyeringai. Biarkan aku memberitahumu, setiap orang yang mencoba mencuri wanita dariku pasti aku remukkan dengan tanganku sendiri. Meskipun mereka tidak mati, mereka akan menangis dan menyesal di tempat tidur selama sisa hidupnya. Selagi suasana hatiku masih cukup baik hari ini, maka menyingkirlah. Kalau tidak, aku tidak keberatan menamparmu di depan Judith Butler. Harvey York menghela nafas dan berkata, sebenarnya, aku tidak berminat untuk melakukan hal-hal seperti sekarang. Jadi, aku menyarankan padamu untuk menyingkir. Dan kamu tidak diizinkan untuk mendekat Judith Butler selama sisa hidupmu. Kalau tidak, aku tidak keberatan menghapusmu, sehingga kamu hanya bisa menjadi sia-sia selama sisa hidupmu. Kamu harus tahu bahwa sampah dari keluarga besar bahkan lebih buruk daripada orang biasa. Aku percaya bahwa mereka yang telah diganggu olehmu di masa lalu akan sangat senang melihatmu dilumpuhkan. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, tetapi tajam seperti jarum. Kata-katanya bahkan lebih memilukan daripada Alvaro Osborn. Judith Butler menatap punggung Harvey York dengan takjub. Sudah sejak lama sejak dia pertama kali melihat seorang pria yang berani untuknya dan menghadapi Alvaro Osborn. Chapter 5672. Karena keberadaan Billy dan Judith Butler ini sudah telah menarik banyak perhatian. Alvaro Osborn berdiri di atas panggung, tetapi Harvey York memblokirnya, yang membuatnya tiba-tiba terkejut. Bukankah itu Tuan Muda Osborn yang legendaris? Bukankah dia sedang berlatih pasukan di perbatasan? Kenapa dia muncul di sini? Anak itu sepertinya Harvey York yang menamparkan Suda Roger Cobb kan? Sekarang dia mencari masalah dengan Tuan Muda Osborn. Tuan Muda Osborn tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut. Jika dia tidak bisa akur dengannya, maka dia pasti akan mati dengan sangat jelek. Beberapa orang yang tidak terbiasa dengan Alvaro Osborn mengerutkan kening dan berkata, aku pernah mendengar tentang Harvey York ini. Dia sangat arogan di Akademi Oakland beberapa hari yang lalu. Dia adalah orang dengan beberapa keterampilan nyata. Bisakah Alvaro Osborn masih melumpuhkannya? Beberapa orang langsung mencibir. Sepertinya kamu belum pernah mendengarnya nama Tuan Muda Osborn. Meskipun dia hanya seorang junior, tetapi di tahun pertamanya, dia dipanggil untuk bergabung dengan tentara legendaris di daerah perbatasan untuk menambah pengalamannya. Dikatakan bahwa dalam 3 tahun terakhir, dia telah berpartisipasi dalam ratusan perang baik besar tahun kecil. Sangat mungkin dia sudah menjadi generasi raja senjata saat ini. Yang paling penting adalah selain latar belakang keluarga Osborn dari klan Garuda, dia mendapat dukungan dari departemen militer di perbatasan. Di antara 9 departemen militer, meskipun militer perbatasan departemen bukan yang terkuat. Tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa untuk bertarung melawan mereka. Mendengar ini, mereka semua memandang Alvaro Osborn dengan rasa takjub di mata mereka. Banyak wanita cantik melihat sosok Alvaro Osborn dengan penuh dengan kekaguman dan kelembutan. Bagi wanita, pria seperti itu adalah pria sejati. Harvey York itu terlihat seperti orang lemah, bagaimana dia bisa menjadi lawan Alvaro Osborn? Di depan pria sejati seperti Alvaro Osborn, dia pasti akan mati dengan mengerikan. Memikirkan hal ini, banyak orang memandang Harvey York dengan penuh ejekan. Terutama beberapa siswa dari Universitas Oakland, mereka melihat Harvey York dengan sangat merendahkan. Bajing ini sebenarnya berhubungan dengan dua kembang sekolah, Billy dan Judith Butler.
Orang seperti itu pantas mati. Tidak jauh dari sana, Roger Cobb, Theo Fairman dan Laurel Bree sedang mengobrol. Tiba-tiba ponsel Theo Fairman bergetar. Dia mengambilnya dan melihatnya, itu adalah pesan WeChat dari temannya. Setelah beberapa pandangan, Theo Fairman tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Cobb, akan sangat menyenangkan jika kita menonton pertunjukan." Roger Cobb meliriknya dengan ringan dan berkata, "Jangan lupa tujuan kunjungan kita malam ini. Apa yang akan kita tonton? Kamu pasti tertarik dengan tuan muda yang lincah ini." Theo Fairman tertawa. Bajing Harvey York itu ada di sini. Dan dia mengobrol dengan Judith Petler. Alvaro Osborn kebetulan datang dan melihat mereka. Keduanya seperti gayung bersambut, sekarang di sana. Theo Fairman menunjuk ke suatu arah, dengan wajah sumringah. Laurel Bree tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dengan ekspresi gembira, dia menarik Roger Cobb dan berkata, "Tuan Muda Cobb, kamu tidak perlu menonton kesenangan lainnya. Mari kita menonton pertunjukan ini." Mata Roger Cobb juga berbinar. Pada saat ini, dia tidak lagi menahannya dan segera berjalan maju dengan cepat. Meskipun sekarang dia merasa bahwa Harvey York mengandalkan wajah keluarga Hick untuk menamparkan wajahnya terus-menerus. Tetapi ketika dia ditendang oleh keluarga Hick, dia akan memiliki kesempatan untuk menemukan jalan kembali. Tapi sekarang seseorang ingin menginjak Harvey York, Roger Cobb adalah tentu saja bersedia menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Chapter 5673. Pada saat yang sama, di mana Harvey York dan rombongannya berada. Billy Hicks sedikit mengernyit saat menyaksikan adegan ini, dia melangkah maju dan berkata dengan lembut. "Tuan Muda Osborn, aku tahu kamu sangat peduli dengan Judith Petler. Tapi Judith Petler hanya ingin berkenalan dengan seseorang. Jadi, tidak perlu melaporkan apapun padamu kan? Selain itu, ini adalah situs kuil ANR. Sangat tidak bijaksana jika kamu bertindak sembarangan di tempat ini, konsekuensinya akan sangat serius." "Benarkah seperti itu?" Alvaro Osborn mencibir. "Dahatkah kuil ANR berani menghadapi pasukan perbatasan kami?" Setelah dia selesai berbicara, matanya tertuju pada Harvey York dan berkata dengan nada sedih. "Harvey York, karena kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kalau begitu aku akan mengantarmu hari ini. Sebentar lagi, aku akan pergi ke kuil ANR untuk mencarikanmu seorang biksu terkemuka untuk mempersiapkan pemakamanmu. Jangan khawatir. Aku akan semuanya untukmu." Harvey York mengangguk dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, seorang biksu setengah baya mengenakan jubah kuning cerah berjalan di atas. Ketika dia muncul, kerumunan di sekitarnya langsung berhamburan ke dalam. "Amitabha. Kuil ANR adalah tempat yang suci. Menurut aturan, tidak ada seorang pun yang diperkenankan untuk membuat masalah di sini." Melihat biksu ini datang, banyak orang tersentak. Orang ini adalah direktur pagoda ini, Master Gatlin Johnson. Dikatakan bahwa Master Gatlin Johnson ini adalah seorang biksu tingkat raja senjata dan saat dia masih muda, dia selalu suka menaklukkan iblis. Tetapi kemudian, dia mulai mengatur tempat ini ketika mulai menyukai kedamaian setelah berusia tua. Dia adalah seorang lelaki kuat dengan status yang tinggi. Ditambah dengan keberadaan kuil ANR di belakangnya, bahkan orang-orang dari lingkaran atas di Outskirt tidak akan ingin menyinggungnya. Pada saat ini, Alvaro Osborn tersenyum dengan hormat dan memperlakukannya sangat berbeda dengan orang lain. "Tuan Gatlin Johnson, kamu datang tepat waktu. Aku adalah Alvaro Osborn dari keluarga Osborn. Aku datang ke sini untuk berpartisipasi dalam lelang yang diselenggarakan oleh kuil ANR. Aku curiga orang di depanku ini tidak diundang oleh kuilmu. Aku khawatir kamu harus menangani masalah ini sendiri." Roderick Machado tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas dia kenal dengan Alvaro Osborn. Pada saat ini, dia sedikit mengangguk dan berkata, "Ternyata itu Tuan Muda Osborn. Tuan Muda Osborn sudah lama tidak melihatmu. Jika kamu punya waktu nanti, kamu bisa datang ke ruang meditasiku dan minum secangkir teh." "Tentu saja." Alvaro Osborn tersenyum, tenang dan tenang. Kata-kata sederhana Master Gatlin Johnson membuat banyak orang terkesiap. Seseorang yang bisa pergi ke ruang meditasi Master Gatlin Johnson untuk minum teh menunjukkan bahwa ia memiliki status tinggi di mata kuil ANR. Pada saat ini, Master Gatlin Johnson berjalan ke Harvey York dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, dia berkata dengan dingin, "Tolong tunjukkan surat undanganmu. Kami ingin mengkonfirmasi identitasmu." Di satu sisi, Judith Petler sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan Gatlin Johnson, meskipun kamu memiliki posisi tinggi, kamu tidak dapat menghina orang seperti ini. Kenapa Alvaro Osborn tidak menunjukkan surat undangannya, tapi Harvey York harus menunjukkannya? Kamu memperlakukan seseorang dengan berbeda. Kalian para biksu, seharusnya memperhatikan kesetaraan semua makhluk." Master Gatlin Johnson tersenyum sedikit dan berkata, "Biksu memang memperhatikan kesetaraan semua makhluk hidup. Tapi apa yang aku wakili hari ini bukanlah itu, tetapi kuil ANR. Identitas Tuan Muda Osborn, tentu saja, banyak orang yang hadir tahu siapa dia.
Dan aku juga tahu dengan jelas bahwa dia telah menerima surat undangan, jadi tentu saja aku tidak perlu memeriksanya. Sebaliknya, orang ini, aku tidak punya kesan tentang dia sebelumnya. Jadi aku perlu memeriksa surat undangannya. Bagaimanapun, ini juga untuk kepentingan semua tamu yang hadir. Lagi pula, akan berdampak buruk bagi siapapun yang tidak menerobos masuk ke sini. Chapter 5674. Mendengar kata-kata Master Gatlin Johnson, semua orang yang hadir mengangguk secara tidak sadar. Masuk akal. Lelang skala kecil ini awalnya adalah pertemuan kecil dari kelas atas di Outskirt. Dan pertemuan seperti itu selalu eksklusif dan biasanya tidak akan membiarkan orang asing masuk. Jika sembarang orang dibiarkan masuk begitu saja, maka status lelangan akan sangat rendah. Tanpa banyak berpikir, semua orang melihat Harvey York dengan rasa jijik. Judith Petler tidak puas dan berkata, Tuan Gatlin Johnson, karena Harvey York bisa masuk, itu berarti dia memiliki surat undangan. Lagi pula, penjaga keamananmu tidak mungkin tidak bekerja kan? Mendengar Judith Petler yang mencoba membantu Harvey York, Alvaro Osborn cukup terkejut. Tuan Gatlin Johnson, Harvey York ini bukan siapa-siapa dari Golden Sands. Meskipun dia dikabarkan akan segera menjadi menantu keluarga Hick. Tetapi dia masih tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini kan? Mendengar ini, tawa mengejek meletus dari sekitar. Anak ini cukup menarik. Jika dia ingin menjadi menantu keluarga Hick, tetapi sekarang dia dengan berani berhubungan dengan Judith Petler. Tentu saja. Dia tidak akan menjadi menantu menumang jika dia tidak menginginkannya. Bisakah orang seperti dia mendapatkan surat undangan untuk pelelangan? Jangan bercanda. Ini hanya menurunkan level lelang ini. Anak ini sudah selesai. Meskipun tanpa bantuan Tuan Muda Osborn. Seorang Master Gatlin Johnson bisa membuatnya cukup menderita. Banyak gadis cantik memandang Harvey York dengan ekspresi mencemooh pada mereka wajah. Jangankan berniat untuk mengejar pria seperti itu, bahkan jika mereka menjilati anjing, mereka akan merasa sangat malu. Tuan, semuanya sudah dikatakan dan selesai, tolong keluarkan surat undangannya. Tuan Gatlin Johnson tampak acuh tak acuh, dan ada sedikit rasa dingin di kata-katanya. Kalau tidak, kami juga bisa menendangmu keluar. Harvey York melirik Master Gatlin Johnson dengan santai dan berkata, Aku tidak membawa kartu undanganku. Mendengar ini, ada ledakan sarkasme dari penonton. Alvaro Osborn bahkan membawa tangannya di punggungnya dan melihat ke bawah Harvey York dari atas. Betapa beraninya seekor cacing seperti dia berusaha merampok seorang wanitaku. Aku tidak ingin dia mengotori sepatuku. Kamu tidak membawa surat undangannya. Gatlin Johnson sedikit mengernyit. Lelang yang dia pimpin selalu dikenal dengan kerahasiaan dan keamanannya. Reputasinya akan hancur jika berita tentang acara lelangnya disusupi orang luar menyebar di Outskirt. Aku khawatir Harvey York akan berada dalam masalah besar. Di satu sisi, Laurel Brim melingkarkan lengannya saat memandang Harvey York dengan ekspresi mencibir di matanya. Semakin Harvey York kehilangan wajahnya saat ini, maka semakin dia akan bahagia. Theo Fairman sedang mengelus lengannya yang patah dengan plester dan berkata sambil tersenyum. Anak ini berpikir bahwa karena dia sangat baik dalam bertarung, jadi dia bisa bergabung dengan lingkaran kita. Di lingkaran ini, tidak peduli seberapa baik dirinya, dia hanya bisa menjadi penjaga keamanan. Dia tidak punya pilihan lain selain melayani orang yang lebih kuat. Tidak peduli seberapa bagus dirinya, tanpa orang kaya seperti, apa gunanya? Bahkan Roger Cobb sedikit mengernyit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Harvey York, yang rakus akan kesombongan dan bisa menyelinap ke pelelangan, bahkan bisa mengalahkannya. Benar-benar sangat memalukan.